Pernah kepikiran gak sih apa yang bikin seorang aparatur sipil negara itu profesional? Ternyata jawabannya bukan cuma soal pengalaman kerja, tapi ada standarnya. Dan standar itu semuanya ada di dalam satu peraturan kunci yang akan kita bongkar habis hari ini. Peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017. Jadi, apa dong resep rahasianya buat jadi ASN yang profesional? Hebatnya, resepnya itu sama sekali nggak rahasia. Semuanya tertulis jelas di dalam Permen Pan RB 38 tahun 2017 ini. Anggap aja ini buku resepnya, isinya lengkap banget. Mulai dari standar pengetahuan, keterampilan, sampai perilaku yang wajib dimiliki. Oke, biar pembahasan kita runut, kita akan lalui 5 bagian ini. Kita mulai dari dasar peraturannya, lalu kita bahas definisi-definisi penting, lanjut kita lihat peta kompetensinya, kita bedah satu studi kasus, dan terakhir kita lihat apa sih dampaknya buat birokrasi kita semua. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, buat apa sih peraturan ini ada? Apa tujuan utamanya? Yuk kita cari tahu. Nah, ini dia jantung dari peraturannya. Jadi, standar kompetensi ASN itu bukan sekedar daftar aturan yang kaku ya. Ini lebih mirip kayak cetak biru atau blueprint yang ngejelasin secara rinci apa artinya jadi seorang abdi negara yang kompeten. Inilah patokan kualitasnya. Selanjutnya, biar kita semua nyambung dan punya pemahaman yang sama, ada beberapa istilah penting nih yang perlu kita luruskan dulu. Ini penting banget, karena ini jadi fondasi dari semua yang bakal kita obrolin setelah ini. Oke, ini nih yang sering banget bikin bingung. Bedanya ASN dan PNS itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin ASN itu payung besarnya. Nah, di bawah payung itu ada PNS yang statusnya pegawai tetap, dan ada juga yang namanya PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kesimpulannya simple, setiap PNS itu udah pasti ASN, tapi nggak semua ASN itu PNS. Paham ya? Terus, ada satu prinsip yang jadi jiwanya peraturan ini. Namanya sistem merit. Artinya apa tuh? Artinya semua hal yang berhubungan sama manajemen ASN, mau itu rekrutmen, promosi, mutasi, semuanya harus didasarkan murni pada 3 hal. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Tujuannya cuma satu, keadilan. Nggak ada lagi tuh diskriminasi atau pandang bulu. Nah, kompetensi yang jadi standar penilaian itu sendiri punya 3 pilar utama. Pertama, kompetensi teknis, ini soal keahlian spesifik di bidang kamu. Kedua, kompetensi manajerial, ini soal kemampuan kamu memimpin dan mengelola tim atau unit. Dan yang ketiga, ini penting banget di Indonesia, kompetensi sosiokultural, yaitu seberapa jago kamu berinteraksi di tengah masyarakat kita yang sangat beragam. Sekarang kita sampai di bagian intinya nih. Gimana sih semua standar tadi diterapkan di dunia nyata? Yuk, kita lihat gimana peraturan ini jadi semacam peta buat jenjang karir para ASN. Sistem penilaiannya sendiri sebenarnya simple banget. Setiap kompetensi itu dinilai pakai skala 1-5. Gampangnya, level 1 itu level paling dasar, dan level 5 itu puncaknya. Di level 5, kamu tuh nggak cuma diharapkan jadi ahli, tapi juga jadi panutan dan mentor buat yang lain. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh ya. Ambil satu kompetensi, pengambilan keputusan. Untuk jabatan pelaksana di level awal, cukup ada di level 1. Tapi begitu naik jadi administrator, standarnya langsung loncat ke level 3. Dan untuk seorang pejabat pimpinan tinggi utama, wajib hukumnya ada di level 5. Kelihatan kan, lompatan standarnya itu jauh banget. Jadi polanya jelas banget kan? Peraturan ini tuh seperti membangun sebuah tangga karir yang kokoh. Setiap anak tangga yang kita naiki, tuntutan kompetensinya juga ikut makin tinggi. Ini benar-benar kayak peta jalan karir yang transparan banget buat setiap ASN. Nah, coba lihat deh perbedaannya. Di level paling bawah, seorang pelaksana itu mulai dari level 1 untuk semua kompetensi manajerial dan sosiokultural. Tapi di puncak piramida, seorang JPT utama dituntut untuk menguasai semuanya di level 5. Jadi ini bukan sekedar kenaikan biasa, ini adalah sebuah transformasi total yang diharapkan terjadi. Oke, biar angka-angka tadi nggak cuma jadi teori, kita coba bedah langsung satu studi kasus yang konkret. Kita bakal intip standar kompetensi buat jabatan fungsional jenjang utama. Ini salah satu posisi paling puncak loh. Coba perhatikan baik-baik. Standarnya luar biasa tinggi. Untuk jabatan fungsional utama, ada 2 kompetensi yang harganya mati di level 5, level paling mentok, yaitu integritas dan jadi perekat bangsa. Sementara 6 kompetensi lainnya harus ada di level 4. Ini bukan lagi sekedar bisa, tapi udah harus level ahli banget. Terus apa sih artinya perekat bangsa di level 5 itu? Wah, ini bukan cuma istilah keren di atas kertas ya. Ini artinya
Pejabat di level ini harus bisa jadi wajah pemerintah yang mempersatukan bangsa. Mereka dituntut untuk aktif mempromosikan toleransi dan menjaga persatuan di tingkat nasional. Tanggung jawabnya besar banget. Oke, setelah kita menyelami detail-detailnya, sekarang ayo kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih dampaknya semua ini? Kenapa peraturan ini krusial banget? Bukan cuma buat ASN, tapi juga buat kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Kalau kita rangkum, setidaknya ada 4 dampak besar dari peraturan ini. 1, jalur karir ASN jadi super jelas dan terukur. 2, ini jadi fondasi yang kuat buat sistem merit yang adil. 3, ujung-ujungnya, pelayanan publik buat kita semua jadi lebih baik. Dan yang paling penting, ini adalah langkah nyata untuk membangun birokrasi yang profesional dan bisa kita percaya. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda berpikir sejenak. Dengan adanya fondasi standar yang sejelas ini, kira-kira wajah birokrasi Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan bakal seperti apa ya? Karena pada akhirnya, peraturan ini bukan cuma sekedar dokumen. Ini adalah fondasi untuk sebuah perubahan yang besar.